Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian tauriyah. Tauriyah termasuk ke dalam kategori muhassinatul ma'nawiyah atau memperoleh makna. Tauriyah secara bahasa berarti menyembunyikan. Adapun dalam istilah ilmu balaghah, tauriyah didefinisikan. Tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Kedua, makna jauh dan samar, dan inilah yang dimaksud mutakalim. Yang dimaksud makna dekat dan jelas adalah makna yang mudah difahami oleh audiens, sedangkan makna jauh dan samar adalah makna kurang jelas dan tidak bisa langsung difahami oleh audiens. Maka dengan demikian antara pemahaman mutakalim dengan mukhatab tentang pernyataan yang dilontarkan oleh mutakalim akan berbeda. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, di tengah perjalanan keduanya bertemu dengan seorang Arab Badui. Orang tersebut tidak mengenal Rasulullah, ia hanya mengenal Abu Bakar. Lalu ia bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di sampingnya? Demi menjaga keamanan dan keselamatan jiwa Rasulullah agar tidak terbongkar dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Bakar menjawab dengan menggunakan uslub at-tauriyah. Hadin yahdini as-sabil. Artinya, penunjuk yang menunjuki jalan saya. Lafaz hadin pada konteks ini mengandung uslub at-tauriyah di mana makna pertama adalah makna dekat yang mudah dipahami, yaitu penunjuk jalan. Adapun makna kedua yang jauh yaitu orang-orang yang menunjuki jalan kebenaran dari kafir menjadi Islam. Tetapi yang dimaksud oleh lafaz tersebut adalah makna jauh atau makna kedua. Kata tersebut sengaja diucapkan Abu Bakar agar identitas Nabi tidak terbongkar. Contoh lain pada kisah Nabi Ibrahim ketika beliau dalam perjalanan dengan istrinya Siti Hajar. Di tengah perjalanan keduanya ditangkap oleh penguasa yang sangat kejam dan bengis. Untuk menyelamatkan istrinya dari kebengisan sang penguasa, Nabi Ibrahim menjawab dengan menggunakan uslub at-tauriyah ketika diinterogasi oleh sang penguasa. Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, Hadin ukhti, artinya dia adalah saudariku. Kata ukhti dalam konteks kalimat ini mengandung tauriyah yang mengandung dua makna. Bisa dimaknai saudari karena nasab atau saudara karena seagama. Sedangkan yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saudara seagama atau istri. Kata tersebut sengaja diucapkan Nabi Ibrahim untuk menjaga identitas istrinya. Seandainya beliau menjawab Hajar adalah istrinya, bisa jadi dia akan dibunuh. Contoh-contoh gaya tauriyah. Yang pertama, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Artinya, dan dialah yang mematikan kamu di waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu perbuat dari dosa di siang hari. Kata jarahtum, makna dekatnya adalah kalian melakukan perbuatan, makna jauhnya adalah kalian berbuat dosa. Yang kedua, wassama banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kedua tangan, kekuasaan, dan kami benar-benar meluaskannya. Kata biaidin bisa dimaknai dengan kedua tangan atau kekuasaan, namun makna yang kedua yang dimaksud pada ayat ini. Pembagian tauriyah. Yang pertama, tauriyah mujarradah. Tauriyah mujarradah ialah tauriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan dua macam arti. Sebagai jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Tuhan tentang istrinya, ia mengatakan hadhihi ukhti, ini saudaraku seagama. Nabi Ibrahim memaksud kata ukhti adalah saudara seagama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang mewafatkan atau menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Pada kedua contoh kalimat di atas terdapat ungkapan tauriyah yaitu kata ukhti dan jarahtum. Pada kedua contoh di atas tidak terdapat kata-kata yang sesuai dan munasabah untuk keduanya, sehingga dinamakan tauriyah mujarradah. Yang kedua, tauriyah murasyishahah, yaitu suatu tauriyah yang setelah itu dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat. Tauriyah ini dinamakan murasyahah karena dengan menyertakan ungkapan yang sesuai dengan makna dekat menjadi lebih kuat. Sebab makna yang dekat tidak dikehendaki, jadi seolah-olah makna yang dekat itu lemah. Apabila sesuatu yang sesuai dengannya disebutkan, maka ia menjadi kuat. Contoh, dan langit itu kami bangun dengan tangan kekuasaan kami. Pada ayat di atas terdapat ungkapan tauriyah yaitu pada kata
ba'aidi. Kata tersebut mengandung kemungkinan diartikan dengan tangan, yaitu diberi makna anggota tubuh, dan itulah makna yang dekat. Sedangkan makna jauhnya adalah kekuasaan. Dalam pada itu disebutkan juga ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat itu dari segi untuk menguatkan, yaitu kata banaina. Namun demikian, pada ayat di atas ungkapan tauriah mengandung kemungkinan makna yang jauh yang dikehendaki. Yang ketiga, tauriah mubayyanah. Tauriah mubayyanah adalah salah satu jenis tauriah yang disebutkan pada ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Dinamakan mubayyanah karena ungkapan tersebut dimunculkan untuk menjelaskan makna yang ditutupinya. Sebelum itu makna yang dimaksudkan masih samar, sehingga setelah disebutkan kelazimannya, makna yang dikehendaki menjadi jelas. Yang keempat, tauriah muhayyah. Tauriah muhayyah ialah tauriah yang tidak terwujud kecuali dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Jadi muhayyah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sebelumnya. Contohnya, Anda tampakkan di tengah kita, tabiat aslimu Anda tampakkan pemberian itu dari yang cepat tunaikan perlu. Yang kedua, sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sesudahnya. Sesungguhnya ia menggerakkan baju lapang dan menyelubungi seluruh badan dengan tangan kanan. Contoh-contohnya, yang pertama, Sirajuddin Al-Waraq berkata, aku memelihara kulit mukaku dari banyak orang. Bertemu mati menurut mereka adalah sesuatu yang beradab, pengarang menurut mereka adalah orang yang dibenci, meski yang datang membawa kepada mereka itu adalah orang yang dicintai. Yang kedua, Nasiruddin Al-Hamami berkata, bait-bait syairmu bagaikan istana, tiada kelalaian yang menghalanginya, di antara keajaiban-keajaiban lafaz bebas maknanya terkekang. Yang ketiga, Ibnu Dubatah berkata, sungai itu menyerupai kikir dan oleh karenanya bertebaranlah kotoran besi. Yang keempat, Ibnu Al-Zair berkata, terima kasih kepada angin bumimu yang sering menyampaikan penghormatan kepadaku. Maka tidak aneh bila ia mampu menjaga keinginan hawa nafsunya sebab ia cerdas. Sekian tentang tauriah, mohon maaf jika banyak kekurangan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.